Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada episode ini mungkin tidak bicara tentang satu khusus buku ya. Yang jelas sih di depan saya ada dua buku, agak berbeda ya, emosional intelijen, kecerdasan emosional dan ilmu mantik. Jadi yang satu kognitif, yang satu emosi gitu. Saya nggak mau ngomongin buku itu sih sebenarnya, cuman memang tadi teman makan malam saya dua buku ini tak baca-baca. Memang belum selesai semua keduanya, tapi sengaja tak baca bareng-bareng gitu. Karena kita kan seringkali nggak sengaja itu membenturkan antara emosi dan nalar gitu. Nah, saya sempat kepikiran gini, sebenarnya seberapa sering sih kita menggunakan emosi kita dalam pengambilan keputusan gitu. Dan rasanya ternyata cukup dominan ya. Misalnya kita memutuskan tempat main lah gitu, misalnya tempat liburan gitu. Pastikan emosi kita yang jalan kan. Saya lagi pengen ke sana nih, saya lagi pengen ke sana nih gitu. Atau kita jalan ke satu tempat makan pun kita pasti emosi kita yang jalan. Saya lebih sering ke sana lagi. Atau misalnya kita anak yang masih sekolah gitu, kadang-kadang semangat sekolah pun karena mungkin ketemu temen gitu, temen yang disukai gitu, atau guru yang disukai gitu. Sebaliknya tiba-tiba malas ke sekolah ketika gurunya nggak menyenangkan atau ada sedikit masalah sama temen di kelas gitu. Itu kan semua emosi kan, dan ternyata pengambilan keputusan kita berdasarkan emosi itu cukup dominan gitu. Lalu kira-kira itu bener nggak sih gitu? Karena ternyata pada akhirnya gitu, kita selalu kalau berpikir pakai nalar terus akhirnya mengalahkan emosi itu. Misalnya tadi tempat main, mau wisata kemana gitu, kalau emosi kan tentu kita memilih tempat yang, wah saya lagi pengen ke pantai nih, saya lagi pengen ke gunung nih ya, misalnya saya pengennya ke sini gitu. Tapi ketika sudah mulai pakai nalar, maka ada hitung-hitungan kan, biayanya berapa gitu. Atau ketika tadi nggak suka sama guru, aku nggak sekolah aja deh. Tapi ketika mulai nalar, nanti aku nggak ngerti pelajarannya, aku nanti nggak naik kelas, nanti aku malu. Nah itu kan hal-hal yang mulai dinalar gitu. Jadi reaksi emosional itu mau positif ataupun negatif, itu pada akhirnya nanti akan berbenturan dengan alasan-alasan yang rasional gitu, nalar. Nah, saya tadi pagi sempat terpikir tentang ini, bagaimana peran agama ini. Agama itu mengelola emosi atau mengelola nalar gitu, atau bagaimana cara agama mengatur kita gitu, mengikuti emosi kita atau nalar kita gitu ya. Kalau saya ngumpulin beberapa hal, khususnya agama Islam yang saya yakini ya. Misalnya ada satu ayat tentang janganlah engkau melakukan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu. Berarti kan nalar. Jangan lakukan yang kita nggak tahu ilmunya gitu. Jadi kalau nggak ngerti ilmunya, nggak usah. Kan berarti kan ilmu itu kan rasional, nalar. Itu yang pertama. Yang kedua, saat saya harus memutuskan sholat gitu, ada kesadaran spasial ruang gitu. Saya harus tahu arah kiblat dan kesadaran waktu. Saya harus tahu ini waktu jam berapa, ini waktu masuk sholat apa, dan menghadap kemana kiblatnya. Ini kan nalar lagi. Jadi kita dituntut agama untuk mengambil keputusan dengan nalar gitu. Lain lagi, contoh apa ya? Utang piutang itu kalau termasuk ayatnya diatur dengan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Itu ketika kamu utang piutang maka catatlah gitu, bahkan perlu ada saksinya gitu. Itu kan sesuatu yang kaku gitu ya. Artinya kan kalau kita sayang gitu ya, terutama kita kasih aja lah gitu, aku pinjemin aja deh gitu, aku ya kan. Kalau kita secara emosi bisa jadi kita melalaikan ritual mencatat itu. Atau kalau misalnya kita sama-sama teman atau saudara dekat gitu, alah gitu aja dicatat gitu misalnya kan.
Padahal sebenarnya ketika ayat itu meminta kita mencatat, ya karena kan ternyata ada sesuatu yang potensi masalah di kemudian hari. Saat terjadi perselisihan, mana buktinya gitu. Itu bahkan di situ di ayat terpanjang. Makanya kalau teman-teman akuntansi itu yang di bidang akuntansi menganggap ini adalah ayat dasar hukum akuntansi gitu, catatan. Apalagi misalnya zakat. Zakat kan kita membayarkan apa yang kita punya gitu kan. Ternyata ada hitungannya, ada prosentasenya. Nalar lagi. Bukan masalah wah, masa sama Allah aja berhitung atau gitu-gitu ya. Tapi ternyata ada hitungannya gitu. Itu kan dingin, nalar. Zakat, terus apalagi? Warisan itu dengan hitungan yang pakai bilangan pecahan gitu, dengan faraid ya, rumus faraid yang sangat dingin gitu, sangat dingin. Dan kalau teman-teman mau membuka kitab-kitab fikih, semua itu sangat rasional gitu, sangat nalar banget gitu. Nah, hal-hal tadi yang saya kumpulkan di beberapa ketentuan, saya pikir masih banyak ya. Saya cuman ini apa yang saya terlintas saja sekarang. Itu membuktikan bahwa agama ini mendorong kita untuk menjaga nalar kita dalam menjalani kehidupan gitu. Karena emosi saja, suka dengan tidak suka, apa yang kita nikmati itu tuh tidak cukup gitu. Walaupun itu penting ya, kan kita menikmati hidup kan penting ya, menikmati. Bahkan ibadah itu kalau pendekatan sufistik kan, bagaimana ibadah kita bisa nikmati setiap lantunan bacaannya gitu ya. Tapi di semua itu, mau nikmatinya itu, ada nalar yang menjadi sandaran gitu. Makanya kalau boleh saya bikin judul mungkin bersandar pilar nalar gitu. Saya ingin mendudukkan kebutuhan kita sebagai manusia untuk bersandar pada pilar nalar gitu. Nah, ini saya hubungkan dengan keresahan saya sebenarnya tadi pagi. Ada satu grup masjid ya, jadi komunitas masjid yang menurut saya ini harusnya komunitas yang Islami gitu ya. Di sana ada postingan biasa lah ya, menjelang 2024 kan tentu banyak postingan yang politis gitu. Cuman ada yang menggelitik saya. Sebenarnya saya menahan diri untuk tidak ikut berkomentar karena khawatir malah itu semakin ricuh ya ketika saya komentar. Tapi saya sebenarnya nggak nyaman sekali dengan istilah kubu. Jadi di situ disebutkan ini kalau di kubu sebelah gitu, mungkin ini sebenarnya hal yang wajar saja ya, karena si penulis komentar di grup itu berpikir bahwa grup masjid itu dalam satu kubu gitu. Dalam satu kubu. Wah, ini kan anak-anak masjid samalah pilihannya gitu. Pilihan politisnya sama, mungkin dia berpikir begitu sehingga dia mengatakan kubu-kubuan. Nah, apa hubungannya dengan nalar tadi? Ternyata secara mengkubu-kubukan ini kita ini terjebak pada emosi gitu. Jadi seolah-olah ada satu tokoh atau ada satu kubu, ada satu pilihan yang orang Islam pasti milih ini gitu. Orang kalau dengan dasar agama pasti milih ini gitu. Padahal pilihannya itu adalah emosional gitu. Pilihannya emosional. Sehingga kan saya ngeri ya, bayangkan dalam satu grup masjid yang harusnya kita mendudukkan lebih banyak komponen masyarakat terlibat, itu lebih baik. Terminologi dakwah kan begitu, selalu bagaimana merangkul semua komponen masyarakat untuk dalam satu grup, misalnya grup WhatsApp, untuk bisa saling berbagi inspirasi positif dari nilai-nilai keagamaan kan. Ketika ada istilah kubu itu, kubu-kubuan, terus nanti kalau ada yang merasa berbeda pandangan dengan itu, maka dia di kubu yang lain, dia akan minggir. Dan yang sedihnya adalah pertimbangannya bukan nalar gitu. Oke lah, adalah pertimbangan pertimbangan prestasinya, pertimbangan religiositas
tokohnya dan sebagainya, oke lah, itu nalar, itu masuk akal gitu. Tapi ketika terus akhirnya dalam satu ketika mendudukkan umat itu di dalam satu kubu, loh nanti dulu, bahkan maaf kalau kita bicara tentang setan, yang kalau siapakah sih musuh utama kita, seperti yang diamanahkan dalam kitab suci, itu kan syaitan, aduwwum mubin gitu. Musuh yang nyata itu setan. Dan setan ini belum tentu manusia gitu. Dia seperti sesuatu yang tidak nampak, kepentingan yang menyesatkan gitu. Dan dia itu masih memilih kubu yang mana yang mau dia tumpangi gitu. Sehingga serta-merta mendudukkan kubu ini adalah hizbul haq gitu. Sebuah bagian yang benar gitu. Lalu ada hizbus syaitan, ini adalah bagian dari setan. Itu kita nggak punya kewenangan atas mengklaim itu gitu. Karena sejatinya setan itu sedang mencari-cari ini. Contohnya misalnya, bagaimana uang dalam dunia politik itu kan uang bergerak. Uang kan ini masih nahan. Dia akan lari kemana gitu. Dan uang itu, dan bisa jadi setan itu berkitaran di uang itu. Maaf, ini pendekatan kalau misalnya, ini sebuah ijtihad saya pribadi ya. Kalau misalnya agama itu selalu mengingatkan nalar sebagai pegangan, setelah emosi yang kita bisa naik turun tadi. Emosi kita ada emosi positif, emosi negatif, tapi jaganya dengan pilar nalar. Entah itu dengan memahami kiblat, entah itu dengan tahu waktu, semua itu nalar kan. Bagaimana membagi zakat, bagaimana membagi wasiat, warisan, semua dengan ukuran-ukuran yang clear, jelas, nalar itu, terukur. Untuk menjaga emosi kita yang naik turun gitu. Kalau agama di situ, maka setan di sebaliknya. Setan adalah yang mengaburkan, yang tiba-tiba menggoda kita tidak lagi menggunakan nalar. Tiba-tiba kita merasa ini pasti benar. Kita tiba-tiba merasa dia jahat gitu, dia bodoh, dia salah gitu. Ketika ada orang yang berbeda lalu kita mengatakan dia salah, dia bodoh. Kan gitu logikanya kan. Kalau memang setan itu aduwwum mubin, maka agama mendorong kita selalu berpikir nalar tadi dengan pilar nalar yang kokoh, maka setan sebaliknya. Ngeri kan? Bayangkan ketika kita berpikir kubu-kubuan dalam terminologi yang sangat sederhana, ya, dengan sangat sederhana, cuman ngelihat gini aja terus, wah ini pasti yang benar di sini nih, yang ini salah nih, ini benar nih salah. Ketika seperti itu setan masuk, set, tiba-tiba kita semua remang, semua nggak ngeh gitu. Tiba-tiba kita nggak pakai ini lagi. Tiba-tiba kita merasa, tiba-tiba kita bisa mencelakai orang lain. Tiba-tiba kita bisa menyerang orang dengan emosional gitu. Tiba-tiba kita bisa marah gitu. Dengan dalih marah membela yang benar gitu. Kan ngeri banget. Padahal la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Berarti tidak ada surga dalam kemarahan itu, dalam kemarahan apapun gitu. Memang gitu. Mungkin ada yang mempertanyakan, emang begitu Put gitu? Rasanya iya. Karena itu seorang Sayyidina Ali ketika mau menebas musuhnya dan dia meludahinya, dia berhenti mengayunkan pedangnya karena khawatir ayunan pedangnya marah. Dalam perang pun itu masih terjaga. Jadi bagaimana nalar menjadi posisi yang penting dalam kehidupan beragama kita. Dan rasanya banyak sekali referensi. Tadi sebenarnya saya ingin bongkar-bongkar rak buku saya untuk mencari referensi tentang pilar nalar itu, tapi saya masih buku yang memang masih saya baca. Di sini sangat jelas ya bagaimana panduan mudah untuk memahami kaidah berpikir nalar, logis, terukur gitu. Nanti ketika pakai kaidah ilmu mantik itu kita akan terukur kok. Ini mah udah nggak bener nih. Ini udah nggak. Ini udah emosional nih. Kita terukur. Sehingga mungkin di malam hari ini saya hanya buat saya pribadi ya, saya mencoba untuk menyelamatkan diri kita dari ketersesatan setan yang bisa jadi bentuknya kita nggak ngeh. Jangan-jangan dia seolah-olah di tempat yang kita anggap benar. Kalimatul haq yuridunal batil, kalimatnya terkesan benar tapi ternyata mengubah menjadikan kita batil gitu.
atau kalau dalam di kaidah berpikir itu sesuatu yang kita tersesat tapi perlahan gitu. Kita tersesat tapi perlahan, dan itu kan mengerikan ya. Saya teringat Tan Malaka ya dalam buku Madilognya. Tentu ini bukan rujukan yang religius, tapi salah satu yang saya catat dalam buku Madilognya Tan Malaka itu adalah perlawanan dia terhadap logika mistika. Logika mistika ini istilah Tan Malaka. Logika mistika dalam masyarakat Indonesia yang berpikir sesuatu yang mistis gitu. Dan itu yang membuat bangsa kita terkungkung. Dan rasanya ya, mungkin kita sama-sama mencermati kondisi yang sekarang terjadi ya. Di era-era yang sedang mulai rame kisruh di menjelang tahun-tahun politik itu, seringkali logika mistika ini kembali muncul, kembali lahir. Kita didorong untuk tidak rasional itu nggak apa-apa, seolah-olah begitu. Saya pernah diskusi sampai malam dan panas gitu ya. Padahal kami sebenarnya sependapat gitu. Waktu itu kami bicara tentang PKI, bahaya laten Partai Komunis Indonesia gitu. Ini perbincangan santai sebenarnya sambil makan malam, tapi nggak ketemu titiknya. Karena apa? Karena mayoritas dalam majelis itu sepakat bahwa bahaya laten ini harus sering diangkat gitu. Bahkan dengan cara-cara yang tidak rasional gitu. Misalnya dia ya tadi misalnya manipulasi film, menutup buku-buku sejarah, menutup gitu, itu bagian dari menurut teman-teman saya waktu itu, dia menganggap itu sah-sah saja dalam rangka menjaga bangkitnya pemikiran itu. Nah, kalau saya merasa bahwa dengan cara seperti itu sebenarnya kita sedang mengundang setan dalam tanda petik yang seperti membolehkan kita tidak rasional, seperti membolehkan kita tidak adil dalam membuka data dan informasi. Kan jadi nggak fair dong. Padahal sebenarnya kalau kita ngerasa kita benar gitu, atau ini adalah hal yang benar, untuk apa kita menahan data itu gitu, menahan informasi gitu. Misalnya pembantaian PKI itu kan sama-sama seru itu kan. Setelahnya juga ada pembantaian lagi gitu. Mengapa hal itu tidak dibuka gitu? Karena sebenarnya kalau memang kita benar, kalimatul haq itu sebenarnya sesuatu yang dia di tengah-tengah ini, sesuatu yang memang harus tersampaikan apa adanya aja gitu. Kenapa harus kalau alasan memanipulasi dalam rangka menjaga kebenaran, kita sudah memanipulasi loh. Kita sudah mengundang setan yang membuat buram, membuat remang-remang kebenaran itu. Waktu itu rame, ya nggak ada kata putus sih. Saya juga ya udah kita akhiri dengan pulang ke rumah masing-masing. Tapi sebenarnya aku ngerasa, wah jangan-jangan seperti ini masih muncul di kita. Bahwa kita masih bisa mengiyakan gitu. Contoh kan sekarang lagi perang survei itu kan. Wah survei ini semua survei itu salah gitu. Lalu bikin survei tandingan. Survei dengan cara yang sama gitu. Dan kan sebenarnya kita sedang sama-sama seperti kita berangkat ke masjid kehilangan sandal lalu kita mengambil sandal orang gitu. Jadi menurut saya itu kanak-kanakan ya, childish. Oke, itu mungkin ya obrolan nggak jelas saya di malam ini. Semangat saya cuma karena tadi bagaimana kita bersandar pada pilar nalar karena maksud dari maqasidus syariah, maksud syariah diturunkan itu kan ada menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal ya, menjaga keturunan dan menjaga harta, 5 itu. Jadi di salah satunya adalah menjaga akal kita tetap terjaga. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.